Pemilihan ustadz dan ustazah remaja menjadi suatu ajang yang selalu dinanti oleh masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan tahun ini merupakan Pintar Season 8 yang dilakukan audisi secara online. Antusiasme dari para peserta berbagai kabupaten kota dalam mengikuti audisi online kali ini tergolong cukup tinggi. Dan kategori ustazah menjadi kategori peserta terbanyak. Dan inilah cuplikan dari 2 video peserta audisi kategori ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, pemegang tintah keadilan, serta sanak-sanak BETV dimanapun kalian berada. Membahas tentang muslim yang soleh, pasti tidak luput dengan kata agama Islam. Betul apa betul? Islam mengajarkan kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyamakannya dengan yang lain adalah salah satu dosa besar. Allahu Ahad, Esa dan tidak terbilang. Allah tidak dapat dipisah-pisahkan ke dalam pribadinya yang lain, karena akan bertentangan dengan sifatnya, yaitu wahdaniyah. Allah tidak beristri, tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan. Sebagaimana firman Allah surat Al-Ikhlas ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 2-3. Saudara-saudara BETV, Allah lah yang menciptakan segala yang ada di alam semesta ini, baik yang zahir maupun yang gaib. Oleh karena itu, kita sebagai muslim yang soleh, jangan sampai salah dalam menyembah. Karena tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada Tuhan yang pantas kita mintai pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Yang artinya, kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat 5. Sanak-sanak BETV seiman dan seperjuangan. Muslim yang soleh tidak hanya dilihat dari aktivitas luarnya saja. Misalnya, pandai berbahasa Arab, bicara bagus, pakaian bagus, busana serba luks. Akan tetapi, Muslim yang soleh adalah orang yang memproklamirkan diri dengan prinsip tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sebagaimana kita ketahui, Muslim yang soleh akan senang, bahagia apabila melihat saudaranya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan merasa sedih apabila melihat saudarinya dalam kesusahan. Wahai generasi muda Islam, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama yang lurus, dan janganlah kalian mati dalam keadaan tidak memegang agama Islam. Nabi SAW bersabda, "I'mal lidunyatika ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan." Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa mampir ke Kediri. Saya Aida Nur Atika, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Natamasya ila baldat
ولا تنسى تستمر الربا إذا أنتم أمة محمد أجيبوا السلام بالنشاد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah menciptakan lautan luas tiada bertepi, yang di dalamnya terdapat ikan cumi yang diekspor ke luar negeri dan dicetak menjadi terasi. Wah, lezat sekali. Yang kedua kalinya, salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, syuri tauladan kita, presiden Islam kita, yang mana beliau tak pernah kalah melawan jagat tingkir, nenek sihir dan lampir, apalagi orang kafir. Siapa beliau hadirin? Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa barik wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, izinkanlah saya berdirinya di sini akan menyampaikan satu kalimat yang apabila dipatah-patahkan akan menjadi beberapa kalimat yang insya Allah saya juduli peranan remaja dalam menghindari narkoba. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu bahwa fondasi untuk berdirinya suatu negara itu karena generasi mudanya. Remaja saat ini adalah pemimpin di hari esok. Remaja saat ini dihadapkan dengan permasalahan yaitu style. Kata orang seberang sana, anak muda zaman sekarang paling tidak senang yang namanya aturan. Justru mereka lebih senang dengan kegiatan-kegiatan yang tak tentu arah. Pergi ke sana, nongkrong ke sini, siangnya berorang, malamnya begadang, itulah sebutan mereka. Tetapi apakah mereka tahu dampak negatif dari hal yang mereka lakukan itu? Contohnya narkoba, yang tadinya mereka tidak tahu apa itu narkoba, sekarang menjadi teman sejati dalam hidupnya. Padahal sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ratusan peserta ikut mengirimkan video ceramah pada sesi pendaftaran yang dibuka pada bulan lalu. Dan para peserta yang ikut mendaftar mulai dari kategori usia 12 tahun hingga 19 tahun. Inilah dua video dari peserta pintar kategori Ustazah. Besti, ada pantun jalan-jalan ke Beijing. Tidak lupa membeli ragi. Hati-hati orang yang suka flexing, nanti hidupnya akan merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan komentator yang saya takzimi dan Allah muliakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah amma ba'd. Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah flexing. Apa sih flexing tersebut? Di dalam kamus Cambridge dijelaskan,
bahwa flexing itu adalah suatu tindakan untuk menunjukkan apa yang ia miliki, apa yang ia perbuat, tapi dengan cara yang tidak disukai oleh orang lain. Amat banyak flexing di antara kita, bahkan lebih marak di media massa. Flexingnya mengerikan. Besti BTV. Padahal baginda Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata baginda Rasul, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat ia di hari kiamat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan aku yang salah satu ujung pakaianku menjulur? Apakah aku termasuk sombong? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak, karena engkau tidak memakainya atas dasar sombong. Akan hal itu kita dapat membedakan yang mana flexing dan bukan flexing tergantung niat. Flexing niatnya untuk pamer, untuk sombong, untuk takabur, terkait dengan niat, maka hanya Allah yang mengetahui. Timbul pertanyaan, apakah kita boleh memposting kemewahan, rumah mewah, mobil mewah, untuk memotivasi orang lain? Boleh-boleh saja, tapi hati-hati, jangan sampai motivasi yang awalnya baik ternodai dengan sifat-sifat buruk, karena tidak dapat menahan ujian daripada manusia. Sebab ujian daripada manusia itu dapat menimbulkan kesombongan walaupun sekecil biji sawi. Besti BTV, kenapa sih nggak boleh flexing? Pertama, flexing mengandung kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai akan hal itu. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Punya harta sombong, punya rupa sombong. Bisa jadi hari ini kau crazy rich, besok hutangmu melilit. Bisa jadi hari ini sultan, besok hidupmu berantakan. Padahal baginda Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yadkhulul jannatah, tidak akan masuk surga bagi orang-orang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sekecil biji sawi. نتمشى إلى المسجد ولا تنسى تستعمر أرهبا إذا أنتم أمة محمد أجيبوا سلام بالنشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri nan Arif lagi bijaksana serta hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan ceramah singkat saya yang insya Allah saya juduli bersyukur atas nikmat Allah. Betapa melimpahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul azim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak dapat menentukan jumlahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada dua cara macam bersyukur hadirin. Yang pertama, syukur dengan ucapan.
Syukur dengan ucapannya itu, misalnya kita mengucapkan lepas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Contohnya, kita dikasih uang jajan 1.000, alhamdulillah. Kita dikasih tangan, alhamdulillah. Kita dikasih hidung yang mancung, alhamdulillah. Syukur yang kedua, syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan yaitu kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, kita gunakan di jalan Allah. Contohnya berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Adapun terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum wazkuruni wala takfurun. Shadaqallahul azim. Artinya, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Adapun terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yaskurin nasa lam yaskurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Hadis ini mengajarkan bahwa jika kita bersyukur kepada Allah juga mencakup bersyukur kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzanu rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu, sesungguhnya Allah, jika kamu bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatmu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Ratusan peserta bersaing pada audisi Pintar Season 8 kali ini, mulai dari kota Bengkulu hingga 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan pada episode kali ini, inilah beberapa cuplikan video dari para peserta kategori Ustazah. In the name of Allah, most gracious, the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di tempat ini dengan kesehatan yang alhamdulillah masih diberikannya. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana yang saya hormati, hadirin wal hadirat
penting. Yang kedua adalah masalah IT. Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang menyebabkan teknologi informasi dan komunikasi mudah didapatkan dan sangat digemari. Tetapi sayangnya remaja masa kini kurang bijak dalam menggunakan teknologi tersebut. Maraknya fitur yang dianggap menyenangkan seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain justru menyebabkan remaja masa kini lebih memilih aktivitas media sosial daripada mau berteman di dunia nyata supaya jadi anak hits kekinian katanya. Yang ketiga adalah love and sex. Budaya berpacaran yang sudah menjadi hal yang lumrah. Kedekatan antara laki-laki dan perempuan tanpa batas dengan alasan hanya teman biasa hingga berujung saling cinta. Kalau sudah cinta, semuanya akan diberikan. Yang penting si dia bahagia, sehingga merajalelanya seks bebas, perkawinan sebelum pernikahan. Jika semua itu sudah terjadi, yang tersisa hanyalah penyesalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang kotor. Quran surah Al-Isra ayat 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat kumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang mulia. Dewan Hakim yang kami hormati, tamu undangan yang berbahagia, izinkan saya Sofiatul Aini dari MTS Al-Qur'aniyah menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Fastabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya menjadi yang terbaik, tetapi juga berkompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayangnya banyak orang yang terjebak dalam kompetisi semu yang hanya